Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Kurniawati dengan NIM C0C011004. Di sini saya akan membahas mengenai hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Adapun daftar isinya yaitu yang pertama pengertian anti monopoli dan persaingan usaha, yang kedua asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha, yang ketiga kegiatan dilarang dalam anti monopoli, yang keempat perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha, kelima hal-hal yang dikecualikan dalam monopoli, dan keenam sanksi dalam anti monopoli dan persaingan bisnis atau persaingan usaha. Yang pertama pengertian anti monopoli dan persaingan usaha. Anti-truth untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa, yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Di samping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama, yakni kekuatan pasar dan praktik. Keempat kata tersebut yaitu istilah monopoli, anti-truth, kekuatan pasar, dan istilah dominasi saling mempertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Yang kedua ada asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berdasarkan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah yang pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang ketiga itu kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki persaingan yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan bangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha memiliki posisi tertinggi di antara persaingan di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk memasukkan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 22 ayat 2, menurut pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Begitu sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam yang dikuasai negara tidak dapat dikuasai secara pribadi. Yang keempat itu perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha. Yang pertama, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya sejumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, penetapan harga. Dalam rangka penetrasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain. Yang pertama, perjanjian dengan pelaku usaha persaingan untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan di pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, perjanjian yang mengakibatkan pembelian yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Yang ketiga, bagian wilayah. Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terdapat barang dan atau jasa. Yang keempat, pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang dapat memblokir pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar adalah negeri maupun pasar luar negeri. Yang kelima, kartel. Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Yang keenam, kepercayaan. Pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup setiap perusahaan untuk korporasi anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Yang ketujuh, oligosoli, ada keadaan di mana dua atau lebih berlaku usaha menguasai pasokan-pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang ke-8, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk
dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangka produksi merupakan hasil pengolahan atau proses kelanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Yang ke-9, perjanjian tertutup, dan ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri. Yang kelima, hal-hal yang dikecualikan dalam monopoli. Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu yang pertama pasal 50, pembuatan dan atau kesempatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perjanjian yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti resensi, paten, merek dagang, serta perjanjian berkaitan dengan waralaba. Yang ketiga, kesempatan untuk menetapkan standar teknis produk, barang, dan jasa atau jasa yang tidak dapat diandalkan atau menghambat persaingan. Yang keempat, perjanjian dan rangka keagenan yang isinya tidak memerlukan ketentuan untuk penyediaan kembali barang dan tata jasa dan harga yang lebih rendah dari harga yang telah ada diperjanjikan. Pasal 51, monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dalam undang-undang yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan usaha lembaga yang dibentuk untuk tujuan oleh pemerintah. Tidak semua BUMN yang dikecualikan dalam UU Anti Monopoli harus memenuhi persyaratan. Pertama, bahwa kegiatan dilakukan oleh BUMN adalah kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua, kegiatan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketiga, BUMN tersebut memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha itu. Yang keenam, sanksi dalam anti monopoli dan persaingan usaha. Pasal 48, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai dengan pasal 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28 diancam pidana denda sebesar-besarnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 6 bulan. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24 dan pasal 26. Undang-undang ini dicantumkan pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama 5 bulan. Pasal 49, dengan menuju ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa yang pertama, izin usaha pencabutan atau dilarang kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk merebut jabatan direktur atau komisaris kurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun. Yang kedua, pengertian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Aturan tertentu pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli menjadi aneh karena tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berikan melakukan penyidikan atau penyelidikan dalam konteks pidana. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Hedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.